Masyarakat kalau diperintah oleh pemerintah, insya Allah masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia ini dikenal taat. Masyarakat Indonesia ini dikenal turut dan menghormati pemerintah. Masyarakat tidak suka bikin keributan. Justru yang suka bikin keributan adalah oknum-oknum pemerintah. Di dalam standarisasi dakwah Islam, hablum minan nas, hablum min Allah. Hablum minan nas, hablum min Allah. Kalau bicara hablum minan nas, Islam menyandarkan diri pada proses kemanusiaan. Hablum min Allah, Islam mensandarkan diri pada pengakuan la ilaha illallah, konsep ketuhanan, konsep ketauhidan yang tidak ada tawar-menawar. Hitam katakan hitam, putih katakan putih, hak katakan hak, batil katakan batil. Jadi ada yang masuk Islam namanya muhtadin, yang keluar dari Islam namanya murtadin. Contohnya saya masuk Islam namanya muhtadin, yang keluar dari Islam lari ke Amerika dan mengatakan 300 ayat Al-Quran harus dihapus, namanya tai udin. Kalau sudah mencintai dunia, ini bahaya. Nabi SAW, yang aku khawatir dari umatku adalah apa yang mereka pikirkan, apa yang masuk dan disimpan ke dalam perut. Maka nilai daripada manusia itu tidak lebih apa yang keluar dari dalam perut. Jadi penjara bagi kami itu adalah bukan hukuman. Ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah wa mayyumin billah yahdi qalbu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa pada seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau kita masuk penjara, ada yang masuk penjara karena kejahatan, ada yang masuk penjara karena kezaliman, ada yang masuk penjara karena maksiat. Insya Allah kami dipenjarakan karena ridho dan kehendak Allah. Buktinya kami tidak terbukti menista agama, bebas. Tidak semua, 1-2 oknum yang tidak beriman kafir. Ini yang bahaya. Kalau orang Islam yang memimpin negara ini, insya Allah standarisasi dalam sepak terjang, dalam segala aktivitas, dalam realitas kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam etos kinerja dan jabatan, insya Allah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi muharrama awarasin wa jablaha syahran mubarakan liqaumil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah khul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amin ibil qulubi wa da'watiha wa afiyatil wasifaiha wa nuril absari wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabamu ajal. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa zanasi syakir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ihzaru salasa asnafin minan nasi wa hum al ulama'ul qafilun wal fuqara'ul mudahinun wal mutasawwifunal jahilun. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, musyawarah pimpinan kecamatan dalam hal ini berhadir bersama-sama dengan kita sekaligus Bapak Camat Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Berhadir pula Bapak Wakapolres Kampar. Dan hadir pula bersama-sama dengan kita Ibu Kapolsek Kuok, sempat berpos di depan pintu masjid bersama saya. Dan hadir pula bersama-sama dengan kita anggota Polsek Kecamatan atau desa apa ini? Lereng. Bapak Kepala Desa Lereng dan yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Badan Kemakmuran Masjid Istiqomah Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Baru 2 hari yang lewat kita melaksanakan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Di dalam momen 17 Agustus tahun 2022 ini juga ada momen yang sangat spesifik dalam kehidupan internal Islam, yakni peringatan Muharram. Tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, bertepatan dengan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Sekelumit kisah yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa kita ini dengan sebuah tema yang diusung pemerintah, apa tadi Pak Camat? Cepat, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, insya Allah. Insya Allah. Semua tergantung bukan kepada rakyat, karena selama persoalan yang terjadi di tengah bangsa ini bukan masyarakat yang sering menciptakan. Masyarakat kalau diperintah oleh pemerintah, insya Allah masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia ini dikenal taat. Masyarakat Indonesia ini dikenal turut dan menghormati pemerintah. Masyarakat tidak suka bikin keributan. Justru yang suka bikin keributan adalah oknum-oknum pemerintah. Mari kita agendakan, mari kita catat, proklamasi kemerdekaan ini ada 2 sosok yang berdiri di hadapan masyarakat.
Joko Widodo, Puan Maharani, Pak Camat. Mereka memberikan pidato kebangsaan, mengevaluasi kinerja etos pemerintah. Kita sebagai masyarakat boleh nggak kritisi? Boleh. Sebagai ustadz boleh nggak kritisi? Ustadz. Bukan mengkritisi etos dan kinerja pemerintah. Bagian itu adalah bagian para legislator. Masyarakat mengutus anggota dewan, masyarakat mengutus anggota parlemen untuk mengawasi etos dan kinerja pemerintah. Sedangkan ustadz, sedangkan ulama, hubud dunia rasul kuli hotiat. Para ulama, para ustadz, para mubaligh bukan mengkritisi etos dan kinerja pemerintah, tapi para mubaligh mengatakan mengkritisi kezoliman yang terjadi di masyarakat sudah terlalu luas. Mari kita evaluasi. Bahkan kasus yang sedang terjadi saat ini, mohon maaf, publik tertuju kepada satu kasus sampai presiden sendiri mengatakan, diwawancarai oleh wartawan senior Bung Karni Ilyas, dan Jokowi sendiri mengaku, presiden kita mengaku, semua mata publik sedang tertuju pada kasus Brigadir Joshua Huta Barat. Di dalam standarisasi dakwah Islam, hablum minan nas, hablum mina Allah. Hablum minan nas, hablum min Allah. Kalau bicara hablum minan nas, Islam menyandarkan diri pada proses kemanusiaan. Hablum min Allah, Islam mensandarkan diri pada pengakuan la ilaha illallah, konsep ketuhanan, konsep ketauhidan yang tidak ada tawar menawar. Hitam katakan hitam, putih katakan putih, hak katakan hak, batil katakan batil. Saya sendiri sebagai masyarakat Indonesia, dalam background hidup saya, Pak Camat, saya ini bukan orang Islam asli. Saya ini adalah seorang muhtadin, bukan murtadin. Saya adalah muhtadin, bukan murtadin. Kalau murtadin yang keluar dari Islam, murtad. Yang masuk ke dalam Islam namanya muhtadin. Ra sama ha. Mayahdillahu fa huwal muhtadin wa mayudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk kata Allah, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka mereka adalah orang yang sesat. Jadi ada yang masuk Islam namanya muhtadin, yang keluar dari Islam namanya murtadin. Contohnya saya masuk Islam namanya muhtadin, yang keluar dari Islam lari ke Amerika dan mengatakan 300 ayat Al-Quran harus dihapus, namanya Tai Udin. Dia mesti pakai tajwid di situ, Pak. Si Tai keluar dari Islam, Tai Udin. Kenapa saya bilang Tai? Ini yang Nabi khawatir, Pak Camat. Nabi sendiri dalam hadisnya mengatakan, hubud dunia rasul kuli hotiat. Cinta kepada dunia akar dari segala kejahatan. Jadi kalau orang sudah mencintai dunia, insya Allah gelap perintah Allah, gelap seluruh larangan-larangan Allah. Yang kita lihat sekarang ini, semua kejahatan di masyarakat ini terjadi. Allah Akbar. Bahkan mohon maaf Pak, bukan cuma pencurian orang yang hidup, orang yang sudah mati dicuri juga uangnya. Ini bajingan betul. Ini nih orang Indonesia memang jagonya.
Kalau sudah mencintai dunia, ini bahaya. Nabi SAW, yang aku khawatir dari umatku adalah apa yang mereka pikirkan, apa yang masuk dan disimpan ke dalam perut. Maka nilai daripada manusia itu tidak lebih apa yang keluar dari dalam perut. Jadi saya pakai argumen tai versus karena ada argumen hadis. Tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perutnya. Derajat, nilai, harga diri manusia itu tidak lebih daripada kotoran, feses, tai. Banyak sekali pemakan tai di Indonesia. Jangan dipukul rata. Sekarang orang sedang melihat etos dan kinerja pemerintah secara khusus institusi kepolisian. Jangan dipukul rata. Tidak semua polisi rusak. Banyak polisi yang lebih baik. Tadi saya bangga berpost sama Ibu Kapolsek. Masya Allah, pakai jilbab, cantik lagi. Foto dengan Ustadz ini wajah-wajah penjahat. Mau juga Ibu Kapolsek foto sama saya. Ibu Kapolsek belum tahu saya baru keluar penjara, Bu. Ibu Kapolsek, polisi yang ada di sini tahu kami di penjara di Bareskrim Mabes Polri, rutan Mabes Polri. Penjaranya itu bukan di atas tanah, penjaranya di bawah tanah. Kami tidak bisa melihat matahari. Saya satu ruangan dengan Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Habis sholat isya, saya usai imam, saya usai sholat maghrib jadi imam, saya memimpin imam di masjid Habib Rizik di blok narkoba. Usai sholat isya kami bermain remi. Main remi kami sampai dekat subuh. Malam kami tidak tahu, siang kami tidak tahu, karena kami disimpan di bawah tanah. Penjara rutan Mabes Polri. Konon penjara ini tidak pernah ada masjid. Datangnya Habibana Muhammad Rizik Syihab dan anggota-anggota beliau orang FPI, masuknya Jenderal Napoleon Bonaparte. Mereka mendirikan masjid, 2 masjid namanya Rohul Jadid. Jadi kegiatan kami di masjid sama dengan di luar. Di masjid kami ceramah, di masjid kami Islamkan orang, di masjid kami jadi khatib Jumat, di masjid kami melaksanakan hari besar Islam, di masjid kami bersolawat, di masjid kami berzikir, di masjid kami banyak mendapatkan saudara Muslim di dalam penjara. Jadi penjara bagi kami itu adalah bukan hukuman. Ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa pada seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau kita masuk penjara, ada yang masuk penjara karena kejahatan, ada yang masuk penjara karena kezaliman, ada yang masuk penjara karena maksiat. Insya Allah kami dipenjarakan karena ridho dan kehendak Allah. Buktinya kami tidak terbukti menista agama, bebas. 5 bulan hakim mengetuk palu. Padahal tanyakan pengadilan, jaksa agung, hakim menawarkan kepada saya pengacara hukum. Saya tolak. Pengacara-pengacara di Indonesia yang ternama, mereka menawarkan diri, Ustaz kami siap jadi pembela. TPUA, pengacara tim pembela ulama dan aktivis, Profesor Dr. Egy Sujana. Saya tolak. Bahkan Mabes Polri menawarkan kepada saya pengacara Catur Bakti, pengacara polisi. Saya tolak. Setiap saksi daripada persidangan ditanya oleh hakim yang mulia, apa benar itu Ustaz? Benar yang mulia, benar semua tuduhan mereka benar.
Tidak ada eksepsi, tidak ada pembelaan hukum, tidak ada yang mulia. Pembelaanku berlaksa-laksa malaikatahu yusalluna ala nabi. Pembelaan saya dari malaikat-malaikat yang selalu bersolawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya hakim beriman. Jadi nggak ada eksepsi ini. Baru kali ini saya dapat seorang terdakwa meminta kepada hakim, silakan Pak Hakim, berapa puluh tahun engkau hukum saya, insya Allah saya siap dihukum. Baru kali ini ada terdakwa begini, tanya hakim. Lihat, tapi sayangnya inilah televisi munafik. Waktu ditangkap direkam, waktu sidang tidak direkam. Ini jadi Pak Camat, banyak munafik di negara ini. Itu lebih bahaya daripada orang kafir. Kalau dalam bahasa Arabnya itu munafik itu munafiq. Itu bahasa Arab asli itu Pak Camat, munafiq. Itu. Jadi saya tidak meminta pembelaan. Hakim punya assumption, hakim punya feeling, hakim punya asumsi. Ini orang salah atau benar. Padahal saya minta dihukum lama. Allahu Akbar. Cuma 5 bulan. Sampai kawan-kawan polisi di Mabes, termasuk Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto. Boleh juga Ustadz Yahya itu. Kebanyakan kalau Ustadz atau ulama masuk penjara, banyak sekali pengacaranya. Umat di bawah. Saya dari awal berdakwah sampai hari ini, Allahu Akbar, nggak pernah meminta pertolongan kepada makhluk. Yastaquna minan nasi wala yastaquna minallah. Kau bersembunyi di hadapan Allah tidak mampu. Kau bersembunyi di hadapan manusia tidak mampu bersembunyi di hadapan Allah. Wallahu bima ta'malun basir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berserah diri kepada Allah. Apa yang terjadi sepanjang rezim ini memerintah hampir 1 dekade, 8 tahun pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Yusuf Kala sampai Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Yang terjadi adalah kegaduhan demi kegaduhan di masyarakat dan sampai akan mengakhiri pemerintahannya kegaduhan terjadi, polisi meninggal. Tidak kita menunjukkan oh ini Brigadir J agamanya Kristen, tidak. Kita membahas hablum minanas. Biar bagaimanapun kalau kita tidak bersaudara seiman, setidak-tidaknya kita bersaudara sesama anak bangsa. Saya ikuti terus ini persoalan Brigadir Joshua Huta Barat ini. Saya ikuti terus. Mohon maaf, wallahu. Saya nonton televisi, saya lihat ibunya, Allahu Akbar, guru SD, bapaknya serabutan, tapi beliau mampu mendidik anak-anaknya, 2 yang jadi polisi. Tidak gampang orang jadi polisi itu. Allahu Akbar. Jadi ibu bapak masyarakat, bukan ulah polisi. Saya ini anak tentara. Bapak saya perwira seksi 1 di Korem 131 Santiago. Kakak saya Frederick Waloni, polisi di Jayapura, Polda Jayapura, anggota reserse. Dan saya, anak saya bercita-cita, saya tamat, saya akan masuk polisi. Tidak apa-apa, tidak semua. 1-2 oknum yang tidak beriman, kafir, ini yang bahaya. Kalau orang Islam yang memimpin negara ini, insya Allah standarisasi dalam sepak terjang, dalam segala aktivitas, dalam realitas kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam etos kinerja dan jabatan, insya Allah. Kalau dia seorang Muslim, marah-marah, tapi standarisasinya Quran surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i
illa marrahimar rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Marah tetap marah, boleh marah atasan kepada bawahan, bawahan dalam berbagai macam peristiwa di dunia terkait dengan persoalan skandal. Banyak sekali bawahan menembak atasan. Baru kali di Indonesia ini betul-betul gempa. Saya sampai menangis lihat ibunya. Allahu Akbar. Andai terjadi pada kita saudara-saudara muslim, kita saling mendoakan. Negara ini terlalu banyak pembunuh. Membunuh satu orang dalam Islam sama saja membunuh satu manusia di dunia. Ini tertibnya ajaran Islam.